Halo semua, selamat datang di YouTube channel aku. Seperti yang udah kalian lihat di judulnya, kali ini kita akan membahas bagaimana dampak corona ini terhadap usaha bisnis retail dan solusi apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun untuk pengusahanya. Pada awal terjadinya pandemi COVID-19, perusahaan retail sangat diuntungkan dengan adanya daya beli masyarakat yang masih tinggi. Namun, semakin meningkatnya jumlah pasien positif corona, PDP maupun ODP, membawa dampak pada munculnya peraturan pembatasan wilayah, penerapan work from home, pelaksanaan belajar di rumah bagi pelajar dan para mahasiswa. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada usaha bisnis retail besar saja, namun pada sektor retail pada kota-kota kecil pun akan sangat dipengaruhi. Dengan adanya kebijakan pemerintah, dengan adanya lockdown atau pembatasan ini, awalnya yang terasa adalah di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan. Sejak perusahaannya ditutup atau jam bekerjanya dibuat sistem piket, yang terjadi malah banyak orang-orang itu yang pulang kampung keluarganya ke kampung halamannya sebagai salah satu strategi untuk mengatasi membengkaknya biaya operasional apabila mereka tetap tinggal di kota. Pulang kampungnya masyarakat yang terdampak tidak menjamin daya beli masyarakat pada sektor retail, hingga banyak penutupan tempat usaha yang membawa dampak pada pengangguran karyawan, baik PHK maupun dengan status dirumahkan. Efek domino tersebut berdampak pula pada sektor retail. Tak hanya retail besar yang menjadi korban, retail kecil pun yang mengalami penurunan daya beli masyarakat. Berikut akan saya paparkan beberapa contoh bisnis usaha retail yang sudah harus tutup karena tidak dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Agar bisnis retail tetap bisa bertahan di situasi pandemi COVID-19 ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Oleh karena itu, pengusaha sebaiknya juga harus beralih fokus strategi di penjualan online. Setidaknya cara ini bisa menyelamatkan dari kerugian-kerugian akibat turunnya penjualan di toko. Adalah memaksimalkan penjualan online. Membatasi berinteraksi di ruangan terbuka, masyarakat akan mencari cara alternatif untuk bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar. Cara yang kedua yaitu memberlakukan program promosi. Nah, cara ini sepertinya sudah dilakukan para pebisnis dari banyak industri dalam menghadapi pandemi COVID-19 karena ini merupakan cara termudah untuk menstimulasi penjualan. Tetapi khususnya para retailer kini tidak main-main dalam memberlakukan diskon pembelanjaan online. Ada banyak jenis promosi yang bisa ditawarkan seperti potongan harga, bebas ongkos kirim, perpanjangan durasi pengembalian barang, dan masih banyak lagi. Ketiga, fokus pada penjualan produk yang paling laku. Nah, perlu digarisbawahi bahwa poin ini tidak berlaku untuk retailer barang yang paling dibutuhkan saat pandemi seperti masker, hand sanitizer, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Penjualan barang tersebut harus dibatasi dan dijaga kestabilan harganya untuk mencegah penimbunan. Yang keempat, bisa dilakukan dengan bernegosiasi dengan para supplier dan vendor. Nah, pengusaha retail harus bergelut dengan stok barang yang menipis dan harga yang melangit. Sedikitnya tenaga kerja, sulitnya mengoptimalkan stok barang, dan prediksi inventaris yang tidak bisa diandalkan bisa memperparah penjualan pengusaha. Untuk mengatasinya, pengusaha sebaiknya mulai menyiapkan strategi sedini mungkin. Sekian video saya untuk hari ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa!